batal lah. Istri dihamun suami, menangis dia sampai teganya, batal lah. Banyaklah Ustaz, apa gigi dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum lagi. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Ramadan habis hubungan suami istri ketiduran. Pas terbangun imsak. Tinggal 10 menit. Mana yang sebaiknya didahulukan? Mandi junub atau makan? Berwudu langsung makan. Karena kalau mandi tak bisa makan. Tapi kalau dia dalam keadaan junub masuk waktu subuh, puasanya sah. Hadis Sahih Bukhari. Ada dibuat Imam Bukhari satu bab tentang orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Dalam keadaan junub masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Yang tak boleh itu masuk subuhnya suci, habis subuh baru junub. Nah, itu yang terjadi. Bagi yang belum menikah penting, karena dia nanti akan jadi suami. Maaf, jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah, karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak. Makan tak makan. Ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita, mimpi. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi, tak mimpi-mimpi. Orang mau SBSB, selalu minta mimpi, tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Bagaimana orang berbekam di bulan puasa mengeluarkan darah? Apakah sah puasanya? Yang mengatakan batal puasa karena berbekam hanya mazhab Hambali. Kalau ada ustaz nanti mengatakan berbekam batal, itu dia pakai pendapat mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama mayoritas berbekam tidak batal puasa. Ada bapak berbekam, jangan orang batal nih, tak batal. Kau tahu ustaz kami batal? Ustaz kamu itu pakai mazhab Hambali ya. Karena hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam itu batal, itu hadisnya mansukh, sudah terhapus dengan hadis bahwa Nabi pernah berbekam wa huwa shaim, saat berpuasa tak batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
Tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama, fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Wallahu a'lam. Mana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun salat tarawih, dia pun nambah segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa ajalah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana shaim. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan shaim. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah, ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspas. Gitu. Kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunat boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mak? Entahlah. Nawalis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan. Niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Belum niat apa belum ya? Belum niat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu shauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah. Niat di dalam hati. Cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cerita sukses cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua karena pakai fokus, pakai begitu mati lampu, leton. Salam sukses Pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari Isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Bagaimana hukumnya orang sholat tidur sepanjang hari? Bagaimana hukumnya orang yang sholat tidur sepanjang hari? Berarti dia tak sholat. Gimana sholat dia tidur?
Maksudnya orang puasa dia tidur, maka puasanya sah, pahalanya itu yang kosong. Bangun sahur, habis itu tidur, zuhur bangun, di jamaknya pula jamak takdim sama asar. Kenapa kau jamak? Aku musafir nih, perjalanan panjang. Pahala puasanya gugur, tak perlu dia qadha, tapi pahala puasa, karena letak pahala itu karena ada ujian. Kalau tak ada ujian, mana ada pahala? Ada ujian mata, turun dari sini, nampak orang bercelana pendek, menunduk, itu dapat pahala. Saya Pak Ustaz tak ada dosa mata, kenapa? Tidur aja kerja saya. Ini ada hadisnya nih. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif kata Ustaz bisa dipakai fadail a'mal. Fadail tidur tak bisa. Sahabat Nabi bukan tidur santai. Tukang masak restoran ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, Syekh, apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan kalau dia chef di restoran atau perempuan? Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, la haraj fi dzalik, la haraj fi dzalik, tidak apa-apa, tidak apa-apa kata dia. Diambilnya sih, karena alat perasa itu di sini tidak masuk sampai ke dalam. Itu alasan dia. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Dan keluarga saya larang. Istri saya, mak saya. Gimana nih mak? Cicipin dah? Tak usah mak. Nanti kalau kurang garam kita tambah. Ihtiyat. Lebih baik berhati-hati. Tapi kalau ada ustaz nanti mengatakan boleh, gak apa-apa, cicipilah. Sekali 50 porsi. Banyak pula ke sini daripada ke situ lagi. Oleh sebab itu yang menutup lebih baik nanti, kecuali misalnya dia bekerja di hotel, masak banyak, kalau sempat tak ada rasanya, maka gajinya dipotong. Sementara di situ lagi hidup anaknya, maka dia pakailah fatwa. Ini tentang masalah mencicipi. Sendiri berjamaah. Mana dalilnya berjamaah? Nabi berjamaah. Nabi kan biasa sholat sunat di rumah. Ini mimbar Nabi, itu rumah Nabi. Dari mimbar ke rumah Nabi 22 meter. Biasanya Nabi sholat di rumah. Tapi waktu tarawih malam Ramadan, Nabi keluar, sholat dia sendirian, diikuti oleh sahabat. Malam kedua dia sholat lagi, makin ramai sahabat. Malam ketiga dia sholat lagi, makin ramai sahabat. Malam keempat sahabat sudah kumpul, Nabi tak datang. Besok pagi Nabi tanya sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami kumpul, kenapa engkau tak datang? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku keluar tiap malam, nanti menjadi wajib, kalian tak sanggup. Maka makna Nabi keluar 3 malam itu maknanya sholat tarawih itu sunnat. Bukan dalil sholat tarawih cuma 3 malam. Jangan nanti bapak ambil dalil ini bulat-bulat, malam keempat dah tak ke masjid lagi. Pak, kenapa bapak tak ke masjid? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut nanti jadi wajib, maka aku 3 malam aja. Oh, bukan begitu. Makanya jangan baca hadis, pahami sendiri. Baca penjelasan ulama. Masalah salat sunat tarawih, maka dilaksanakan berjamaah. Siapa yang salat bersama imam, man shalla ma'al imam, salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia sudah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Nah, ikuti sampai terakhir imam. Bagi yang di An-Nur yang paling afdal ikut sampai 23, itu yang afdal. Bagi yang geng 8 baik juga. Kan An-Nur ini terbagi 2 geng nih sekarang, geng 8. Habis itu dadah, balik pulang. Yang paling bagus sampai habis baru bantap. Mengenai sholat tarawih, kebiasaan mengikuti tarawih 20 rakaat tambah 3. Apabila saya sholat di masjid 8 tambah 3, saya sholat tambah di rumah, apa boleh lanjutkan untuk mencukupi rakaatnya? Bagus. Dibuatnya di masjid 8 tambah 3, sampai ke rumah ditambahnya lagi 13, tambahnya lagi 12 rakaat. Bagus. Sehingga menjadi 23.
Yang 8 rakaat tambah 3 11 Nabi. Nabi membuat 11 rakaat. Yang membuat 23 Sayyidina Umar. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau angkat jadi imam, tapi buat 23 rakaat. Kenapa tak dibuat 11? Tak sanggup. Nabi 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz sampai lembar. Pendekkan bacaannya Ubay. Maka kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Dapat dua-dua. Oke, headset pas puasa bikin batal puasa nggak Pak Ustadz? Headset masuk dalam, batal nggak puasa? Ini sama ketika kita kecil-kecil dulu, saya kecil dulu, ngupil batal puasa. Karena yang menjadi dalilnya adalah idghalu syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan rongga. Mandi kolam renang, katanya jangan kentut, nanti kalau kentut batal. Karena ketika dia kentut, angin keluar, masuk air ke dalam, batal. Begitu juga sekarang, memasukkan headset ke lubang telinga, apakah batal? Maka makna idghalu syai' fil jauf artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan lewat lebih ke lambung, itu yang batal. Bukan memasukkan tangan ke hidung, bukan mengorek telinga, bukan memasukkan headset ke dalam lalu batal puasa. Tidak, tak batal puasa. Wallahu a'lam. Maaf kalau kurang sopan. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus? Mazhab Maliki. Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu shauma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan, pakai. Karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepaket. Wanita hamil dan menyusui boleh mengganti puasa dengan bayar fidyah. Cara bayarnya gimana? Contoh hutang puasa 2 hari, gimana bayarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini satu kelompok. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup, sakit mah akut. Jangan puasa ya Pak. Kenapa? Ususnya sudah bolong. Jangan puasa, diabetes meletus. Kalau enggak kena makanan gemetar. Setelah masuk, alhamdulillah. Tapi jangan dibuat-buat. Nanti jam 9, mah gemetar. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang bisa mengganti di bulan yang lain, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa mengganti ini yang bayar fidyah terus. Orang tua 70 tahun, jangan dipaksa. Mak saya 70 tahun, saya tanya, mak sanggup puasa? Silakan puasa. Kalau enggak sanggup, saya bayarkan fidyah.
Jangan dipaksa. Ini ada jamaah, Ustadz, emak saya paksa. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya dia paksa. Oh jangan. Nah, ibu hamil dan menyusui itu masuknya kemana? Apakah dia masuk golongan yang mengganti di bulan yang lain? Atau masuk yang bayar fidyah? Karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan perempuan yang menghamil menyusukan anak dulu puasanya tinggal, maka mereka mengqadha saja. Qadha saja, qadha ganti di hari yang lain. Enggak bisa Pak Ustadz, sampai sekarang belum bisa ganti. Kenapa? Tahun pertama hamil, tahun kedua nyusukan anak, tahun ketiga nyusukan anak 2 tahun, tahun keempat adiknya nyusul. Nanti setelah anaknya besar, umur 5 tahun, 6 tahun, SD, ibu sudah kuat, baru diganti. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, mereka berpakai pada pendapat mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, tapi anaknya ini janinnya lemah, Bu. Kalau nggak makan nanti anaknya kurang asupan gizi, nanti bisa sakit. Maka kalau ada unsur anaknya, ada unsur di luar dirinya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Jadi 3 pendapat. Qadha saja, qadha plus fidyah kalau ada unsur anak. Pendapat ketiga, ada beberapa sahabat yang mengatakan fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, dan saya tidak menyalahkan ada umat yang memilih. Yang tidak ada pendapat enggak puasa, enggak fidyah, enggak qadha. Itu mbuh mazhab opo iku. Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar. Lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. Itu lagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh, jangan banyak kali.